Kremlin memberikan peringatan mengerikan untuk negara-negara yang berani menyerang atau mengancam keamanan negeri mereka. Otoritas Rusia mengatakan bahwa mereka akan menggunakan senjata nuklir jika ada ancaman eksistensial. Hal ini diutarakan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan pasukan nuklir Rusia untuk siaga tinggi pada bulan lalu. Sejalan dengan perintah tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan rudal nuklir telah siaga sejak 28 Februari lalu. Sebelumnya, Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mengatakan, jika Moskow meledakkan bom nuklir di Ukraina, maka NATO harus mempertimbangkan untuk menyerang Rusia. Halo Sobat Baku Hantam, Rusia kini terang-terangan akan melakukan penyebaran senjata nuklir taktis di perbatasan Eropa jika pangkalan NATO jadi didirikan di Swedia dan Finlandia. Televisi pemerintah Rusia mengatakan Moskow dapat menyebarkan senjata nuklir taktis ke perbatasan Eropa jika Finland dan Swedia mengizinkan pangkalan militer NATO di wilayah mereka setelah bergabung dengan ormas terkuat di dunia, yaitu NATO. Ketika pangkalan NATO muncul di Swedia dan Finland, Rusia tidak punya pilihan lain selain menetralisir ketidakseimbangan dan ancaman baru dengan mengerahkan senjata yang sangat berbahaya ini. Dmitry Medvedev yang biasa dipanggil Tatang Janggung Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia mengatakan beberapa pekan lalu bahwa Rusia dapat mengerahkan senjata nuklir dan rudal pengecerotan hypersonik di eksklav di Kaliningrad yang terletak di antara Polandia dan Lithuania sebagai tanggapan keras atas ekspansi Nordik NATO. Salah satu alasan awal untuk invasi Moskow ke Ukraina pada bulan Februari adalah untuk menghentikan perluasan keanggotaan NATO. Tetapi sekarang malah kedua negara Skandinavia ini menyatakan niat mereka untuk mencari keanggotaan aliansi NATO setelah berpuluh-puluh tahun dalam kondisi netral. Pokoknya Putin bilang jangan Pak, ya kan. Putin bilang goyang, digoyang ente benaran, ya kan. Ya salam. Sebagai pemilik hulu ledak nuklir terbanyak di dunia, tentu tidak susah bagi Bapak Vladimir Putin untuk menyiapkan beberapa hulu ledak di dekat perbatasan Finlandia. Dan dengan jarak wilayah yang amat dekat, Inggris saja, ini rumah Harry Maguire saja ini diprediksi mampu dijangkau oleh rudal Rusia dalam tempo 4 menit. Apalagi Swedia dan Finlandia. Bisa-bisa warganya yang lagi ngopi-ngopi, Zlatan bagus ya mainnya di Persela Lamongan, tiba-tiba duar, ya kan. Warga Finlandia dan Swedia langsung menghadap Odin dan Thor yang di atas. Maaf. Kekuatan nuklir Rusia lah salah satu efek deteran yang digunakan Putin untuk menyeimbangkan hegemoni Barat dan NATO di kawasan benua biru tersebut. Tanpa nuklir, ya mungkin Rusia hanyalah mas-mas tentara merah dengan modal stalinium-staliniumnya. Stalinium nih bos, ya kan? Senggol dong, disenggol, gosong, ya kan? Bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Finlandia dan Swedia akankah tetap nekat untuk bergabung NATO? Dan Rusia, apakah benar akan menggunakan atau mengerahkan senjata nuklirnya? Ini tentu berita yang sangat ngeri-ngeri sedap. Silahkan komentar dan baku hantam kalian di samping jamban terapung Zlatan Ibrahimovic. Halo Sobat Baku Hantam. Polandia menjadi negara urutan kedua setelah Amerika Serikat sebagai negara yang paling banyak memberikan bantuan militer ke Ukraina. Yang terbaru, Polandia telah menyiapkan lebih dari 200 tank T-72 untuk dikirimkan ke Ukraina. Bangsat bos, 200 tank ya kan. Kita selusin aja udah ketar-ketir ya kan. Ya salam. Seperti diketahui hingga saat ini Polandia telah menyumbangkan 232 tank T-72M1 ke Ukraina, yang merupakan hampir 12% dari total tank yang berada di Ukraina pada saat dimulainya operasi khusus militer Rusia ini. Polandia kabarnya siap untuk mentransfer lebih banyak lagi peralatan militer ke Ukraina jika diperlukan. Ukraina sepertinya akan menjadi ajang perang antara tank-tank Stalinium
T-72 melawan T-72 Rusia. Dengan awak tank Ukraina yang sudah terbiasa menggunakan tank T-72, tentu tidaklah sulit bagi para pasukan Ukraina untuk mengoperasikan tank jenis ini. Dengan pasokan hingga 200 unit ini, tentu ini akan menjadi kekuatan yang cukup signifikan bagi Ukraina yang sudah cukup ngos-ngosan menghadapi perang kota yang brutal dengan Rusia. Rusia sendiri jika tidak bisa memutus pasokan senjata dan juga bahan bakar ke Ukraina, maka invasi selama ini tentu saja akan berakhir sia-sia. Kecuali jika Bapak Vladimir Putin memiliki strategi untuk perang dalam jangka panjang seperti layaknya Afghanistan ataupun Suriah. Namun, ekonomi Rusia tentu saja tidaklah sekuat negara paman gober Amerika. Bisa-bisa warga Rusia menjadi kurus kering seperti warga Korea Utara. Iya, salam. Dengan tidak adanya ketegasan yang dilakukan oleh Rusia terhadap negara pemasok senjata ke Ukraina, maka tak heran anggota-anggota NATO kini semakin berani memasok persenjataan berat, artileri, tank, drone, hingga sempak-sempak army ke tanah Ukraina. Itu baru tank T-72 bos yang dikirim ya kan. Apalagi jika tank-tank standar NATO seperti Challenger dan Leopard yang masuk melawan spam-spam tank T-72 pasti akan sangat menarik. Kata pansboynya Rusia nih, berani main keroyokan bos ya kan. Buy one dong ya kan. Ente kira ini UFC ya kan, 1 lawan 1. Ini perang bos ya kan. Yang diperlukan hanyalah hasil akhir, yaitu menang atau boncos. Bagaimanapun caranya harus menang. Demikian berita kita hari ini. Bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silakan baku hantam kalian di samping warung opor ayam uranium di Chernobyl.